Timbullah masalah oh iya, timbullah masalah yang namanya itu kelangkaan. Jadi kalian ingat-ingat inti masalah ekonomi itu kelangkaan atau yang biasa kita sebut tuh scarcity, SCARSITY. Nah, ini dibagi lagi, ada masalah ekonomi klasik, di mana masalah ekonomi klasik itu ada 3. Aduh. Produksi, konsumsi, sama distribusi. Ini pelajaran SMP, pasti kalian udah tahu yang namanya produksi, konsumsi, distribusi. Ini disebut dengan masalah ekonomi klasik. Nah, terus ada masalah ekonomi modern nih. Masalah ekonomi modern itu apa sih gitu. Nah, yang pertama tuh ada what, yaitu barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Jadi masalah ekonomi modern itu ada what, terus ada how itu bagaimana cara memproduksi suatu barang gitu. Terus kalau for whom itu ada untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Jadi ingat aja ada 3, what, how, sama for whom. Nah, kalian ingat-ingat nih masalah ekonomi yang intinya yaitu kelangkaan atau scarcity, terus masalah ekonomi klasik sama masalah ekonomi modern. Benar-benar ketiganya ini most important banget, kalian semua harus ingat, benar-benar diapalin gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu B, karena masalah ekonomi itu timbul karena kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, mungkin ada yang mau nanya dulu, apa masih aman? Aman, Kak. Aman, Oke. Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya mau nyatet, kalau misalnya nanti aku udah keburu next gitu, nggak apa-apa ya, ditinggalin dulu aja atau mungkin catat yang penting-penting dulu. Soalnya nanti bakal dikasih kok, ini PPT-nya, nanti aku share link-nya gitu. Jadi nanti kalian bisa nyatet juga, diulang lagi. Oke, nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini inti masalah aduh, kok ini? Maaf ya guys, bentar. Sorry. Inti masalah ekonomi nih, diulang lagi nih pernyataannya. Jadi harusnya kalian udah bisa nih jawabnya. Nih, ini ada A, bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. B, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. C, bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya dalam masyarakat. D, bagaimana bisa menjadi orang kaya. E, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, harusnya kalian udah tahu nih. Ada yang mau jawab? Open mic, yuk. Yang B, Kak. Jawab. BK. BK. Yang BK. BK. Oh, pinter-pinter banget nih. Calon-calon ekonominya 1000 nih UTBK. Amin. Amin, Kak. Amin. Nah, kita langsung aja nih. Inti masalah ekonomi nih. Masalah-masalah pokok ekonomi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama yang tadi aku sebutin tadi tuh, kelangkaan atau scarcity. Ini tuh, jadi kalian kemarin nih pas aku UTBK, itu kebanyakan keluar tuh istilah-istilahnya. Jadi bukan kelangkaan, yang disebut tuh bukan kelangkaan, yang disebut tuh scarcity. Jadi kalian banyak-banyakin cari tahu istilahnya ya. Kalau bisa tuh cari tahu aja istilahnya, apa nih istilahnya gitu. Soalnya kita sebenarnya tahu, tapi kita nggak tahu istilahnya, jadi ya nggak bisa jawab, sama aja bohong gitu. Nah, scarcity itu disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, yang tadi aku sebutin tadi ya, berarti ini udah aman. Nah, scarcity itu menyebabkan apa sih? Jadi tuh dia menyebabkan apa lagi nih, masalah apa lagi? Nah, scarcity itu menyebabkan trade-off. Lalu memunculkan yang namanya opportunity cost. Nah, kalau kalian nggak tahu trade-off itu apa nih? Trade-off itu adalah kondisi di mana kita harus memilih suatu alternatif. Jadi kelangkaan menyebabkan yang namanya itu kita harus memilih apa nih, ada alternatif apa aja. Lalu memunculkan yang namanya opportunity cost, yaitu biaya yang kita korbankan setelah memilih suatu alternatif. Jadi sebenarnya trade-off itu kan trade ya, berarti memilih. Sebenarnya harusnya kalian bisa kalau dari bahasa Inggris kalian bisa tahu sih kalau trade kan harus artinya tuh memilih gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa nih gitu, tapi kalian artiin aja gitu dari artinya, sebenarnya bisa gitu loh. Cuman emang harus sebenarnya tahu gitu istilahnya. Soalnya aku keluar kemarin nomor 1 di UTBK dan jawabannya itu trade off, di mana kondisi itu kita harus memilih suatu alternatif. Tuh. Nah, jadi ini benar ya jawabannya B. Oke, lanjut ya. Kalau kalian nyatet nanti aja ya guys nyatetnya. Gitu.
Oke, nomor 3. Barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia disebut. Nah, ini mungkin kalian belum pada tahu nih. Jadi aku jelasin langsung aja ya. Apa udah ada yang tahu barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia disebut apa? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya berarti. Langsung aja nih apa sih pembahasannya. Nah, jadi ini ada macam barang berdasarkan kelangkaan. Nah, apa sih gitu? Nah, yang pertama tuh ada economic goods, di mana yaitu barang ekonomi adalah barang yang memiliki kegunaan dan langka. Jadi ingat, barang ekonomi tuh ada 2 syaratnya, yaitu kegunaan. Jadi dia tuh punya kegunaan, sama dia itu langka. Jadi sehingga untuk memperolehnya itu diperlukan pengorbanan. Nah, contohnya tuh apa sih gitu? Nah, contohnya itu kalau barang ekonomi tuh biasanya tuh sebenarnya tuh dia langka, tapi dia tuh memiliki kegunaan. Ada yang bisa jawab nggak? Langka dan memiliki kegunaan. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Suara aku kedengeran nggak sih, guys? Kedengeran, Kak. Katanya B tuh. Ah, kenapa, Min? Katanya B. Tadi ada yang bilang B. Oke. Nah, langsung. Ada yang bilang B? Iya. Oh, ada yang bilang B. Maaf ya, aku nggak bisa ngeliat chat nih. Jadi kalau kalian tahu langsung jawab aja pakai mic, langsung B, Kak, gitu. Nah, langsung aja free good nih. Free good itu barang yang meskipun berguna, tetapi tersedia dalam jumlah banyak nih. Contohnya apa sih? Contohnya itu sinar matahari, gitu. Nah, jadi sebenarnya public goods tuh nggak termasuk jenis barang berdasarkan kelangkaan, guys. Jadi yang berdasarkan kelangkaan tuh cuma 2, yaitu economic goods sama free good. Nah, jenis barang berdasarkan kepemilikan itu ada public goods. Public goods kalian pasti tahu lah ya, barangnya tuh milik umum yang emang tersedia oleh umum gitu. Emang kita tuh bisa make gitu. Ada private goods, yaitu milik kita sendiri gitu. Terus ada, berarti 2 doang. Nah, jawabannya itu C, udah jelas banget nih, economic goods. Nah, ingat aja economic goods itu kegunaan dan langka. Soalnya ada soal, dia nanya, syarat apa nih, syarat sebuah barang ekonomi itu apa sih, gitu. Ada A, kegunaan, B, langka, C, kegunaan dan langka, D, apa, E, apa. Itu harus 2 ya, guys, harus kegunaan dan langka, nggak boleh kegunaan aja, nggak boleh langka aja, gitu. Nah, jadi nih, lanjut nih. Nah, ini udah tahu dong pasti. Ayo guys, jawab. Apa jawabannya? Ini kalian ngerti nggak cara jawabnya? Ada yang udah ngerti cara jawab kayak gini? Soal-soal UTBK? 1, 2, 3, 4. Berarti E ya, Kak? Cara jawabnya dulu kali ya nih. Jadi kalau di 1, 2, UTBK dan 3. itu, kenapa? Kalau di UTBK itu, dia tuh model soalnya ada banyak. Ada kayak tadi opsi A, B, C, D, E gitu. Tapi ada juga yang kayak gini nih, harus satu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, terus ada satu lagi yang sebab contoh yang ada sebabnya itu. Pasti kalian udah tahu nih kalau kalian emang udah curi start dari awal nih. Jadi cara jawabnya itu, nah ini nih, jadi A itu untuk jawaban 1, 2, 3-nya itu benar gitu. Nah kalau B itu 1 dan 3, 1 dan 3 benar, kalau C itu 2 dan 4, kalau D itu 4 aja. Kalau E itu semuanya benar gitu. Nah, sebenarnya ini pasti makin lama kalau misalnya kalian latihan terus, apalagi waktunya juga masih banyak kan, pasti hafal gini-ginian pasti hafal. Tapi kalau di UTBK kemarin, di UTBK aku nih yang 2021 kemarin itu bener-bener nggak ada soal kayak gini pun nggak ada, soal sebab akibat nggak ada, jadi bener-bener pure soal pilihan ganda doang. Tapi sebenarnya siap-siap aja sih, soalnya pasti ada perubahan kan tahunnya kalian gitu. Nah ini ada yang bisa jawab, jawabannya apa nih? Benar semua, Kak. Bener semua. Ada yang A, ada yang E nih. Kak. 1, 2. Oke. Berarti A ya kebanyakan. Nah, langsung aja ya. Masalah ekonomi modern. What? Benar berarti ya?
Yang ketiga benar nih. Yang ketiga apa aja nih? 13 sama 123. Sama semua benar, berarti antara A, B, sama E. Terus how, bagaimana cara memproduksi. Tuh, berarti 2 benar ya. Berarti 3 sama 2 udah benar. Berarti antara A sama E nih. For whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kita lihat ya jawabannya. A, jadi kapan tuh sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kapan itu nggak masuk di masalah pokok ekonomi modern. Jadi sebenarnya cuma 3 yang harus kalian ingat tuh cuma 3. What, how, sama for whom. Terus ngingetnya itu jangan what, how, for whom. Jangan kayak gitu aja. Kalian juga harus ingat artinya gitu. Jadi kadang ada yang misalnya disediain kasus gitu, terus kalian harus jawab, ini tuh termasuk masalah pokok ekonomi modern yang mana gitu. Ya kalian nggak bisa ingat what, how, for whom-nya aja. Jadi kalian emang bener-bener sering-sering latihan contoh-contoh soal yang emang nggak cuman nanya masalah pokok ekonomi modern itu apa aja ya guys. Jadi kalian harus bener-bener latihan terus di kasus-kasus contohnya gitu. Nah, lanjut. Nah, ilmu ekonomi membahas tentang apa nih, nggak kelihatan, maaf ya guys. Tentang aggregates atau totalitas keseluruhan. Seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Disebut apa sih? Gitu. Ada yang tahu? Yang membahas tentang keseluruhan. Ada yang jawab tuh tadi. Mikro. Ini kalian udah pada belajar ya. Masih lama loh UTBK. Keren nih kayaknya nih. Oke, bener sih jawabannya nih. Lihat ya. Nih, jadi ini apa sih? Ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi makro tuh apa sih? Sebenarnya yang harus kalian ingat tuh ya, ekonomi makro itu dia itu di tingkat nasional. Ingat aja di tingkat nasional, di mana dia itu berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto, terus ekspektasi inflasi, sorry ini maaf ya guys, ekspektasi inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah gitu. Jadi ingatnya tuh ya udah skala nasional, kalau makro tuh luas gitu. Ingatnya makro tuh luas gitu. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua tuh ada ilmu ekonomi. Waduh, kok nggak bisa? Ilmu ekonomi mikro, di mana dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu. Nah, individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Jadi, kalau mikro tuh ukurannya lebih sempit. Jadi ingatnya tuh sebenarnya makronya aja. Kalau makro tuh ada contoh-contoh kasusnya seperti pendapatan nasional, inflasi, terus pengangguran, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya jawaban kalian udah benar gitu. Perbedaan utamanya apa sih nih? Ekonomi makro itu berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Sementara ekonomi mikro itu berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Nah, jadi pasti kalau misalnya udah sering latihan kayak tadi tuh, banyak yang jawab tuh, benar jawabannya. Jadi jawabannya itu ilmu ekonomi makro. Oke, lanjut nggak nih? Apa ada yang mau nanya? Nah, lanjut nih. Nah, pasir berguna setelah dibawa ke kota sebagai bahan bangunan. Hal ini menunjukkan, ada bisa jawab? B. Tapi sebenarnya kalau antara B sama C, berarti pintar kalian karena emang rancunya di situ antara place utility sama elemen utility. Nah, jadi kita bahas ya. Nah, ini aku bahas semuanya ya langsung karena ini termasuk soal yang sering keluar banget. Nah, jadi dari service utility. Jadi itu pelayanan, maksudnya itu nih. Aduh. Televisi atau radio akan bermanfaat apabila ada siarannya. Jadi gimana sih cara televisi atau radio itu kita tuh bisa memanfaatkan itu, bisa menjadikan suatu barang yang bermanfaat tuh gimana gitu? Karena ada pelayanannya. Jadi ada service utility-nya. Jadi suatu barang itu akan lebih berguna apabila ada nilai gunanya. Nilai gunanya tuh apa sih? Yaitu service pelayanannya. Jadi ada televisi atau radio akan bermanfaat apabila ada siarannya.
Nah, yang kedua itu ownership, yaitu kepemilikan. Buku yang ada di toko itu akan menjadi lebih bermanfaat setelah dibeli konsumen. Bener dong? Jadi dia tuh bukunya ada yang milikin. Kayak kalau bukunya diem doang, ya nggak dibaca, nggak bermanfaat. Gitu, ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti Kak. Ngerti, Kak. Oke, yang ketiga ada form atau bentuk. Kayu yang diubah menjadi perabotan rumah tangga. Jadi bentuknya gitu, ada bentuknya. Kalau misalnya kayu nih, kayunya doang, nggak diolah, nggak diapa-apain nih, kayu doang nih, bentuk kayu. Nggak bermanfaat apa-apa gitu. Kecuali misalnya dia tuh udah diubah jadi, misalnya nih, yang di sekolah apa namanya, kursi atau misalnya yang dari kayu yang lain tuh, seperti kayak pintu yang dari kayu gitu. Sebenarnya, gampang banget gitu buat nginget-nginget ini. Ingat aja SOFTEP, SOFTEP. Aku dulu inget gitu. Jadi ada service utility, ownership, firm, time, element, sama place. Nah, kalau elemen itu kain sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Jadi kain nih bahan dasar untuk membuat pakaian gitu. Kalau place itu misalnya pakaian tebal nih digunakan di tempat yang bersuhu dingin tuh akan lebih bermanfaat. Jadi tuh dia tuh ada nilai gunanya gitu. Jadi ingat ya guys, nilai guna tuh ada 5, itu soft step. Di mana service, ownership, firm, time, element, sama place. Nah, jadi ini jawabannya apa nih? Ini sebenarnya ada hint-nya loh. Jadi kalian bisa tahu nih jawabannya C, apa. Kak. Ada. B. 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 Apa nih? C apa B? B. C, Kak. B, Kak. B. Dibawa ke kota. Nah, bener tuh. Ada yang ngomong tuh tadi. Jadi jawabannya, waduh, ini kok nggak bisa sih? B. B. Tadi ada yang ngomong karena dibawa ke kota. Benar. Jadi pasir nih berguna setelah dibawa ke kota. Gitu. Ngerti nggak? Hintnya di mana? Jadi pasirnya tuh berguna setelah dibawa ke kota. Kota itu kan Kota, ya. place. Kota. Tapi emang rada rancu di elemennya karena sebagai bahan bangunan. Karena kalian mikirnya gini aja, mungkin pasirnya itu tadinya di tempat terpencil desa gitu. Kayak kalau misalnya dia di sana yang nggak bisa jadi bahan bangunan karena mungkin kalau di desa itu ya bangunannya pakai kayu, pakai bambu gitu. Sebenarnya tuh dia bakal lebih berguna kalau dia dibawa ke kota karena dia tuh bisa jadi bahan bangunan di sini gitu. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Paham, Kak. Ngerti, Kak. Poinnya di mana? Ngerti, Kak. Oke, ada yang mau nanya? Apa masih aman? Aman, Kak. Masih aman, Kak. Masih aman, Kak. Aman-aman. Aman, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini lagi nih. Benda berguna karena zat yang terkandung di dalamnya seperti makanan dengan kandungan protein. Hal ini menunjukkan apa nih? D, elemen. Elemen. Kak. Elemen. D. D, Kak. Oke. Berarti ngerti nih. Nah, oke. Jadi kalau di sini yang bisa kita highlight tuh apa sih? Terkandung di dalamnya. Terkandung. Berarti elemen bahan dasarnya. Jadi kayak karena dia ada protein, dia tuh bisa berguna gitu. Kalian harus ingat itu ya tadi yang 5 itu harus benar-benar kalian pahamin dulu itu service, ownership, firm atau bentuk, time, sama place. Oke. Ini elemen ya, berarti jawabannya D. Oke, lanjut. Ini udah masuk ke bab lain, bukan yang tadi, bukan yang nilai guna ekonomi. Dorongan ingin makmur yang ada pada diri manusia disebut, ayo. Motivasi. B, Kak. B. B, Kak. B. B, Kak. B. C, Kak. C. B, ada yang jawab, ada yang jawab C, ada yang jawab B ya. Berarti antara dua ini nih, harusnya gitu. Apa ada yang mau jawab A sama D atau E? A, Kak. Politik ekonomi. Lalu ada yang lain? Berarti antara A, tadi ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Berarti D sama E nggak ada ya? Oke.
Kok ini nggak bisa? Bentar ya guys. Rada susah dipencetnya. Oke. Nah, prinsip ekonomi. Dalam melakukan pilihan, manusia harus berdasarkan prinsip ekonomi. Jadi gini guys, jadi di ilmu ekonomi itu sebenarnya ada 3 yang harus kalian pelajari. Di mana tuh ada prinsip ekonomi, motif ekonomi, sama yang satu lagi tindakan ekonomi. Nah, ini aku bahas ya. Nah, prinsip ekonomi itu dalam melakukan pilihan, manusia harus berdasarkan ekonomi. Prinsipnya tuh apa aja sih? Prinsipnya tuh ada 2. Nah, yang pertama, mencapai tujuan maksimum dengan biaya atau pengorbanan tertentu. Jadi tujuannya itu maksimum, tapi pengorbanannya itu tertentu. Nah, yang kedua, mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan minimum. Jadi sebenarnya nggak ada nih mencapai tujuan yang maksimum, tapi pengorbanannya minimum. Nggak ada. Adanya tuh mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan minimum. Nah, ini hati-hati nih, kadang suka ditanya juga. Ingat aja prinsip ekonomi itu ada 2 ya. Nah, yang kedua ada motif. Motif itu ekonomi itu apa sih? Motif kita tuh melakukan ekonomi itu apa sih? Gitu. Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Gitu. Nah, tindakan ekonomi itu tindakan ekonomi itu suatu hal yang dilakukan oleh manusia karena adanya dorongan, karena adanya motif gitu. Motif untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai suatu kemakmuran. Nah, ada 3 guys. Jadi politik ekonomi itu sebenarnya nggak ada gitu. Politik ekonomi itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya dalam soal itu kalian tuh harus kritis gitu. Ada sebenarnya opsi-opsi yang sebenarnya tuh kalian nggak usah lihat lagi. Kayak karena tuh itu udah nggak mungkin banget. Jadi kalian harus ingat 3 prinsip, motif, sama tindakan. Nah, jadi ini udah jelas nih jawabannya apa? Ayo. C. Kak. Tadi udah jawab problem. Nggak ada ya? C semua kan ya? Soalnya jawabannya C. Ya, Kak. Jadi ingat-ingat ya, prinsip, motif, sama tindakan. Prinsip, motif, tindakan. Prinsip itu kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip itu. Kalau motif itu alasan untuk mendorong kita melakukan tindakan. Tindakan itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi ini jawabannya C. Nah, nih prinsip ekonomi yang tadi nih. Ayo, yang ingat. Ayo, yang ingat. Cara jawabnya sama kayak yang tadi ya, yang A 1 2 3, B 1 dan 3. Apa? 1 dan 3. B 1 dan 3. 1, 2, 3. 1 dan 3. Oke, ada yang jawab A mungkin? 1 dan 3 semua ya. Sepakat. Oke. Benar jawabannya. Nih, catatannya. Tidak ada hasil yang maksimum, tapi pengorbanannya minimum. Adanya tuh hasilnya tertentu atau tujuannya tertentu dengan pengorbanannya itu minimum. Jadi answer-nya itu, maaf, ini salah ya. Yaitu 2 dan 4. Bentar. Oh iya, benar. Salah ya aku. Aku ubah dulu. Benar ya, tadi jawabannya B. Satu dan 3. Kalau C itu 2 dan 4. 2 dan 4 kenapa sih salah? 2 kenapa salah? Tertentu dengan pengorbanan tertentu. Nggak ada tertentu dengan pengorbanan tertentu. Adanya tujuan maksimum dengan pengorbanan tertentu. Itu baru ada. Nah, yang tadi aku bilang nggak ada maksimum dengan pengorbanan minimum. Jadi ingat aja 2 prinsip ekonomi itu. Oke. Nah, ini gampang nih. Harusnya kalian bisa jawab. Ayo, yang termasuk proses produksi. Cara jawabnya sama. A, B, C, D, E. Yang tadi. Ayo, jawab. 2 dan 3. 3, Kak. 3, Kak. 3. Nomor Ada 3 3, aja. Kak. Ada 1 dan 3. 1, 2, 3. 1 3 dan ada ya, guys? 3. B 1 dan 3. B ya. 1 dan 3, Kak. 1 dan 3. Ayo. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 C. 1 dan 3, Kak. 1 dan 3, Kak. Oke.
Kenapa 1 dan 3? Oke, jadi proses produksi adalah suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana kegiatan itu penciptaan faedah baru atau penambahan faedah tersebut dilaksanakan. Jadi maksudnya itu gini, proses produksi itu proses penambahan nilai. Jadi kayak tadi, suatu barang tuh akan mempunyai nilai guna kalau misalnya ada kegunaannya. Nah, proses produksi itu apa sih? Proses produksi itu proses penambahan nilainya. Nah, jadi kenapa satu itu disebut proses produksi? Ya karena dokter yang memberikan jasa pengobatan kepada pasien. Jadi dia tuh menambah nilai guna. Kenapa sih menambah nilai guna? Ya sebenarnya tuh kalau misalnya proses produksi nggak cuman kayak benar-benar produksi yang di industri-industri, enggak ya guys. Jadi bisa jasa, bisa berdagang, bisa ya industri-industri gitu. Jadi kalian nggak bisa jawab 3 aja. Seorang petani yang menanam misalnya tuh enggak. Karena sebenarnya 1 dan 3, ingat aja tuh nilai guna. Jadi ada penambahan nilai guna, ada yang bisa kita kasih gitu. Nah, dokter yang memberikan jasa pengobatan kepada pasien itu termasuk proses produksi. Kecuali yang ini, 2 dan 4, seorang pedagang buku di pasar. Ya, sebenarnya itu masuknya berniaga, guys. Jadi dia tuh masuknya berniaga, bukan proses produksi. Nggak ada proses produksi di seorang pedagang buku di pasar tuh nggak ada proses produksi. Ya, dia tuh lagi menggambarkan aja seseorang yang sedang berniaga. Kalau 4 ini udah jelas banget nih. Apa nih kalau 4? Konsumen, Kak. Konsumsi. Oke. Konsumsi. Benar. Nah, tuh udah aku hint tuh 4-4-nya. Jadi kalau 4 itu dia konsumsi dia. Jadi ada produksi, distribusi, sama konsumsi. Benar ya guys, jawabannya B. Lanjut. Nah, ini udah masuk kurva nih. Jadi sebenarnya di setiap bab ekonomi itu dia ada minimal 1 lah kurvanya. Mungkin ada nanti yang banyak banget, tapi biasanya tuh pasti ada 1 kurva gitu. Di unmute ya guys. Nah, jadi langsung ke kurva. Kurva yang menggambarkan kemungkinan kombinasi output maksimum pada saat sumber daya ekonomi dan teknologi digunakan sepenuhnya. Jadi sebenarnya kurva dalam ilmu ekonomi sih, jadi kurva kemungkinan produksi gitu. Kurva kemungkinan kombinasi output maksimum pada saat sumber daya ekonomi dan teknologi digunakan sepenuhnya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Ini hebat sih kalau ada yang bisa jawab, karena ini sebenarnya termasuk yang susah di... Yang B, Kak. B. B, Kak. Dia ada yang jawab B ya? Kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi output maksimum pada saat B ya tadi. Ada yang jawab A mungkin? Total product curve atau marginal product? Tapi jawabannya benar sih. Kebanyakan yang jawab itu pasti benar. Karena PD. Biasanya yang bisa jawab itu PD. Menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi output maksimum. Nah, jadi suatu metode untuk menggambarkan masalah ekonomi tentang kelangkaan dapat digambarkan dengan production possibility curve atau kemungkinan produksi. Ini bisa disebut dengan kurva production possibility frontier ya guys. Jadi sebenarnya ada 2 namanya, ada PPC sama PPF. Nah, jadi kurva ini tuh memperlihatkan apa sih? Kurva ini tuh memperlihatkan jumlah maksimum barang-barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian pada suatu saat tertentu dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Jadi dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Tapi biasanya tuh kebanyakan kita nyebutnya itu kurva kemungkinan produksi. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang jawab tadi, ada yang bikin, oh ini total product curve atau marginal product, itu nggak ada, ini masih jauh banget. Ini nggak ada di ilmu ekonomi. Ini tuh adanya di teori perilaku produsen, dia itu adanya di The Law Diminution of Return. Tapi kalian nggak usah mikir ke sana dulu, karena itu masih lama banget dibahasnya. Terus kalau misalnya isoquant curve, itu ada di teori perilaku produsen juga. Tadi ada yang jawab dia tuh, price consumption curve, itu nggak ada di sini, dia itu adanya di teori perilaku konsumen. Tapi ini masih jauh banget, jadi kalian benar-benar fokusnya ke PPC dulu aja ya.
Oke, jadi answer-nya itu B. Nah, ini ada yang, ini udah masuk ke teori dari PPC itu sendiri. Jadi, maaf. Pada kemungkinan produksi atau Production Possibility Curve atau PPC dianggap efisien ditunjukkan oleh. Jadi kondisi di mana di PPC itu disebut efisien tuh pas apa sih gitu. Pas di mananya. Apa? Tadi siapa yang jawab tuh? C. Pergerakan di sepanjang PPC. Ada yang bisa jawab? D. D. Ada yang jawab D. Ada yang Ke jawab lagi? kiri, Kak. E. Oh, ada yang jawab ke kiri, ada yang jawab ke kanan nih. Ayo guys. Ayo yang mau ekonominya 1000. Yuk jawab yuk. C, Kak. C. Berarti C, D, E ya? Antara C, D, dan E. Nih, kalian harus pay attention banget nih di kurva ini. Nah, ini yang tadi aku bilang tadi, itu ada namanya itu Production Possibility Frontier. Jadi frontier itu sebenarnya sama aja sama curve gitu. Jadi kalian nggak usah bingung ya kalau ada istilah-istilah sebenarnya kalian nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya itu, jadi titik-titik di sepanjang PPC itu dianggap efisien. Waduh, ini E sama B, C, D, E, F. F-nya hilang. Maaf ya, bentar guys. Jadi E-nya itu tadi aku bikin di sini nih. Jadi ini E nih. Sorry. Jadi E-nya itu sebenarnya di sini nih. Di E-nya itu di ujung kurva di garis yang vertikal. F-nya di sini tadi. Oke. Nah, ini E sama F. Nah, titik di sepanjang PPC itu dianggap efisien. Maksudnya efisien tuh apa sih? Jadi itu efisien itu yang emang kondisinya itu efisien. Karena kalau misalnya di titik E itu produksi maksimum dari sepatu apabila tidak ada pakaian yang diproduksi. Pasti kalian bingung. Jadi kalau di titik E ini tuh tadi 4.000 ya. Jadi 4.000, kita tuh bisa memproduksi 4.000 sepatu, tapi kita nggak ngeproduksi pakaian. Nah, kalau titik F itu produksi maksimum dari pakaian apabila tidak ada sepatu yang diproduksi. Jadi kita bisa memproduksi sebesar 1.000 nih, 1.000 pakaian, tapi kita nggak bisa produksi sepatu. Tapi di situ efisien. Jadi yang efisien di sini titik E, titik F, titik A, sama titik B. Nah, kalau misalnya kombinasi, ini ada di titik A sama di titik B. Kalau di titik A itu kita memproduksi 3.200 sepatu, tapi kita memproduksi 700 pakaian. Ngerti? Ngerti nggak nyampe situ? Bingung, Kak. Ngerti, Kak. Ada yang mau Belum, nanya? Kak. Masih bingung. Masih bingung, Kak. Oh, masih bingung. Nah, ya jadi aku bisa bilang emang ya, di ilmu ekonomi ini yang harus di pay attention di kurvanya sih gitu. Nah, kalian bingungnya di mana nih? Jadi aku ulangin ya. Nah, jadi kalian lihat Iya, titik Kak. E. Boleh, Kak. Titik E ya. Titik E itu kan 4.000 sepatu. Jadi suatu perusahaan dia memproduksi 4.000 sepatu. Tetapi dia tidak bisa memproduksi pakaian. Jadi ya udah 4.000 aja sepatu. Tapi itu tetap dianggap efisien. Gitu. Lanjut dulu ya. Titik F, dia suatu perusahaan itu bisa memproduksi 1.000 pakaian, tapi dia tidak bisa memproduksi sepatu, 0. Sepatu produksinya itu 0. Dia disebut efisien. Lalu titik yang lain tuh yang efisien tuh apalagi sih Kak? Yang A sama B. Jadi yang A sama B itu dia bisa memproduksi keduanya, tapi mungkin lebih sedikit porsinya daripada yang maksimum tadi. Nah, 3.200 yang A ya, dia tuh bisa memproduksi 3.200 sepatu dengan 700 pakaian. Kalau yang titik B, dia bisa memproduksi 3.000 sepatu, lebih dikit nih daripada yang A.
cuma 3.000. Tadi kalau yang A dia sepatunya 3.200. Tetapi pakaiannya lebih banyak. Pakaiannya dia 800. Gitu. Itu yang namanya produksi kurva kemungkinan produksi. Di mana yang efisien itu yang ada di sepanjang kurvanya, di sepanjang ininya E, F sama A sama B. Gitu. Tadi yang nggak ngerti di mananya nih? Titik apa? Berarti kalau untuk titik F, titik E itu yang paling efisiennya gitu maksudnya? Atau gimana? Oh, jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada yang paling efisien. Semuanya itu yang di pergerakan di sepanjang PPC. Pergerakan di sepanjang PPC itu maksudnya titik A, titik B, titik E, sama titik F. Jadi yang efisien di kurva kemungkinan produksi adalah kurva-kurva yang ada di pergerakan titiknya itu. Jadi pergerakannya itu ada di A, di B, di E, sama Dim, tolong dong, Dim. Udah ya, Intan? Udah. Oke, thank you. Sorry ya. sumber daya dan teknologi. Kalau yang titik D ini? Oh, titik D-nya, Kak. Nah, kalau titik D-nya aku nggak tulis. Oh, aku nggak tulis ya. Jadi kalau titik D ini malah dia tuh disebut tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena sebenarnya tuh dia masih bisa nambah lagi produksinya. Dia tuh tidak menggunakan sumber daya dan teknologi secara maksimal disebutnya. Aku tulis aja. Oh, oke. Oke, jadi titik D. Kak, tarik garis kurvanya harus kena A sama B, Kak? Kenapa? Untuk tarik garis kurva harus kena A sama B. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada gambar gitu, ada gambarnya nih. Kalian lihat aja kurva kan yang bentuknya melengkungnya. Berarti yang sepanjang kurva itu dari yang titiknya ada di vertikal sama yang di horizontal, terus yang ada di sepanjang kurvanya itu berarti dia efisien. Nggak harus A sama B, nanti tergantung yang pembuat soal. Bisa aja nanti ada E sama F. Mungkin yang di situ malah C sama D-nya yang efisien. Jadi kalian ingat aja yang di sepanjang kurva itu, maksudnya sepanjang garis pelengkungnya. Titik yang sepanjang kurva itu ya yang efisien. Iya, betul. Kalau misalnya di luar atau di dalam, itu bisa kalian sebut aja, oh ini nggak efisien nih. Kalian harus ingat yang di sepanjang kurvanya aja. Kalau misalnya di dalam nih, yang titik D itu dia malah, yang tadi aku bilang, kalau titik D itu, ini nggak usah rapi-rapi dulu ya, nanti aku rapiin. Kalau kalian mau nyatet aja nih, kalau titik D kayaknya itu, ada salah ketik itu titik B kakak buat kondisinya tidak efisien. Bukan. Oh, nah, iya benar. Nah ini, makanya tadi aku bingung, kayaknya aku udah nulis deh. Nah ini titik D nih. Nah, kita ini lagi ya. Jadi kalau titik E benar, titik F benar, D benar, C benar. Nah ya, benar. Makasih ya, tadi siapa tuh? Makanya tadi perasaan aku udah buat gitu. Nah, titik D itu kondisi tidak efisien karena sumber daya dan teknologi tidak digunakan sepenuhnya. Ada yang masih belum connect mungkin? Berarti yang titik kuning itu tadi namanya apa, Kak? Yang mana? Yang garis kuning, Kak. Itu dinamakan apa, Kak? Tadi. Itu namanya itu efisien. Yang garis kuning. Dia itu kondisi yang efisien. Jadi yang kondisi efisien tuh di kurva ini ya, yang kurva aku buat ini, dia tuh ada titik A, titik B, titik E, sama titik F. Jadi ada 4, kondisi efisiennya tuh ada 4. Di mana bisa produksi 4.000 sepatu aja, bisa produksi 1.000 sepatu aja, atau bisa combine. Bisa combine 3.200 sepatu dan 700 pakaian, atau 3.000 sepatu dan 800 pakaian. Itu. Titik kurvanya harus kena salah satu titik ya, Kak? Iya, harus kena nanti mungkin akan di-hine gitu, akan di-hint. Misalnya dia tuh ada titik, misalnya nama titiknya itu F ya. Titik F-nya tuh berapa, misalnya produksinya bukan sepatu sama pakaian, misalnya lemari sama meja. Berapa lemari, berapa meja gitu. Jadi pasti nanti pembuat soal bakal nge-hint salah satu titiknya. Gitu. Yang perlu kalian ingat intinya
intinya banget nih yang kalau kalian mau catat, pergerakan di sepanjang kurva itu yang efisien. Jadi titik-titik di sepanjang kurva PPC itu yang efisien. Sedangkan kalau di dalamnya itu kita namain itu namanya tidak efisien. Karena dia itu tidak memaksimalkan sumber daya dan teknologi yang ada. Kalau misalnya titik yang di luar itu, yang titik C ini, kalau di soal ini ya, di soal ini titik C, dia itu kondisi yang sebenarnya itu tidak mungkin karena kekurangan sumber daya dan teknologi gitu. Jadi sebenarnya ini gampang aja sih kalau mau nginget-ngingetnya. Tapi mungkin kalian bingung di sepanjang kurvanya. Tuh. Banyak latihan ya guys. Jadi ini ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih bingung? Atau mau lanjut? Kalau yang pergeseran PPC ke kanan atau yang ke kiri itu emang ada pengertiannya atau emang pengecoh aja? Pergeseran Oh, jadi gini, kalau misalnya pergerakan PPC ke kanan sama pergeseran PPC ke kiri, sebenarnya itu nggak ada, itu pengecoh aja. Adanya itu titik-titik di dalam PPC dan titik-titik di luar PPC. Kalau di dalam itu yang titik D. Titik D ini sebenarnya titik yang di dalam PPC. Kalau yang di luar itu titik C. Yang kita sebut dengan kondisi yang tidak mungkin gitu. Benar tadi yang kamu bilang dia itu cuma pengecoh. Kalau pergerakan PPC ke kanan atau ke kiri itu nggak ada. Tapi nanti kurva itu ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri, tapi nggak di PPC, nggak di subbab ilmu ekonomi. Nanti itu ada yang mungkin nanti di teori perilaku produsen, teori perilaku konsumen gitu. Makanya kalian terus ikuti nih trial class, real class, biar kalian semuanya dapat tuh ada teori perilaku konsumen, produsen, terus nanti ada elastisitas gitu-gitu yang banyak kurvanya sebenarnya. Oke, Terus, jadi kenapa? Terus yang kombinasi output yang tidak dapat itu juga ikut pengecoh atau masih ada di materi ini? Iya. Kombinasi output yang tidak dapat dicapai di luar PPC. Jadi jadi kan ini pertanyaannya itu konsep efisien itu ditunjukkan oleh apa sih? Jadi kalau misalnya kita jawab kombinasi output yang tidak dapat dicapai di luar PPC itu sebenarnya itu yang C. Tapi kan dia nggak efisien gitu. Jadi sebenarnya yang A itu sebenarnya pengecoh, tapi ini masuknya ke konsep yang tidak efisien. Yang masuknya itu ke titik C, maksudnya dia itu titik C yang ditanya gitu. Oh gitu, oke. Ada yang masih mau nanya? Oke, berarti clear ya? Nah, ini masih di PPF nih ya, atau PPC. Production Possibility Frontier menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, titik-titik dalam PPF tidaklah efisien. Titik-titik di luar PPF tidak dapat diproduksi. Nah, menurut kalian benar nggak nih yang statement yang pertama? Benar. Benar, Pak. Benar. Oke. Nah, nomor 2. Titik-titik di sepanjang kurva PPF menunjukkan kombinasi input produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Kalau kalian misalnya udah belajar nih sampai materi air-air, mungkin kalian bisa jawab. Tapi ada yang bisa jawab nomor 2 benar apa enggak? Atau masih abu-abu? Abu-abu. Abu-abu ya. Oke. Kalau yang ketiga, titik-titik di sepanjang kurva PPF adalah hasil penggunaan seluruh sumber daya secara efisien. Benar apa enggak tuh? Titik-titik di sepanjang kurva PPF. Benar. Benar. Oke, berarti tadi yang benar 1 dan 3 ya menurut kalian. Nomor 2 abu-abu berarti. Nomor 4, kurva PPF tidak dipengaruhi oleh faktor teknologi. Salah. Oke. Salah. Langsung pembahasan ya. Berarti tadi kalian jawabnya 1 dan 3. Nah. Oke. Waduh. Nah, titik-titik di sepanjang kurva PPF menunjukkan kombinasi input produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Salah, karena ini merupakan konsep dari kurva isoquant, yaitu teori perilaku produsen. Nah, sebenarnya kalian kalau untuk menjawab soal ini, ya sebenarnya soal itu kan harus dijawab, sebenarnya kita harus udah tahu teori semuanya ya. Dari tadi yang aku udah jelasin tuh, table ada economic priority material, ada yang frequent sama rally, tapi mungkin kalian udah ada yang punya buku-buku penunjang, pasti kan kalian udah lihat ya. Pasti yang pertama tuh babnya ilmu ekonomi atau inti masalah ekonomi, sampai nanti di akhir itu biasanya itu akuntansi atau manajemen.
Jadi kalau ini tuh teori perilaku produsen. Ini sebenarnya masih jauh banget karena abis ini aja kalian bukan teori-teori, kalian masih di mungkin elastisitas, hukum permintaan penawaran gitu. Nah, jadi kalian harus ikutin terus kalau misalnya mau ngerti semua tuh kalian ikutin terus nanti besok misalnya besok ekonomi lagi. Pasti kan itu materinya lanjut gitu. Jadi kan kalau misalnya mau ngerti banget ya harus unstable. Harus diikutin terus semua kelasnya gitu. Nah, nomor 3 itu benar, titik-titik di sepanjang kurva PPF adalah hasil penggunaan seluruh sumber daya secara efisien. Tadi yang aku jelasin ya. Suara aku BTW masih kedengeran nggak, guys? Masih bisa. Keren kok. Soalnya tadi unstable. 4. Kurva PPF tidak dipengaruhi oleh faktor teknologi. Nah, jadi salah. Karena dari pengertian kurva PPF aja, kurvanya tuh memperlihatkan jumlah maksimum barang-barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Jadi benar, jadi aku udah bisa bilang kalian udah ngerti ya lah, udah ngerti lah sedikitnya konsepnya tentang kurva PPF ini. Nah, ini kalau udah soal sebab akibat, ini sebenarnya udah ngulang aja dari materi-materi yang tadi, dari nomor 1 sampai ini nomor berapa nih? Ini ada yang bisa ngeliat gak ini nomor berapa? Aduh, nggak bisa 14, Kak. 14. Oke. Jadi berarti kita masih ada waktu, masih lumayan lama sih. Soalnya kurang lebih 18 soal. Nah, jadi masalah ekonomi. Jadi nomor 14 ini masalah ekonomi timbul karena baik kebutuhan manusia maupun ketersediaan barang-barang adalah tak terbatas. Nih, jujur aja ya, aku kalau soal kayak gini aku pasti bacanya tuh harus 2 kali gitu kayak, aduh ini maksud soalnya tuh apa sih? Gitu. Jadi emang kalian baca aja 2 kali nggak apa-apa gitu. Jadi masalah ekonomi itu timbul karena baik kebutuhan manusia maupun ketersediaan barang-barang adalah tak terbatas. Menurut kalian pernyataan 1 benar apa enggak? Enggak. Salah. Oke. Pernyataan kedua nih ya. Oh, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Nah, jadi kalau misalnya soal kayak gini, bentar. Kalau misalnya soal kayak gini, kalian udah tahu belum cara jawabnya gimana? Belum tahu. Udah, Kak. Ada hubungannya. Iya. Nah, ini aku udah bikin tadi. Mana ya? Oh, ini. Nanti dulu ya. Nah, jadi cara jawab yang tadi itu, untuk option A, pernyataan 1-nya benar, pernyataan 2-nya juga benar, dan berhubungan sebab akibat. Yang B, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak berhubungan sebab akibat. Yang C, pernyataan 1 benar, pernyataan 2-nya salah. Nah, kalau yang D, pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Kalau E, kedua pernyataan itu salah. Jadi, kalau misalnya kalian udah beli buku-buku kayak buat UTBK gitu, pasti banget ada deh soal model-model kayak gini. Dan kalau kalian ngerjain mulu nih, tiap hari ada 5 soal ngerjain, pasti kalian bakal kebiasaan gitu untuk option-option yang non-option gitu, non-option yang kayak A, B, C, D, E, option biasa gitu. Jadi, ini aku anggap udah ngerti ya, ketahuan option. Ketahuan jawabannya apa. Nah, jadi yang kedua, barang ekonomi adalah barang yang memberikan manfaat bagi manusia dan tersedia dalam jumlah melimpah. Jadi, menurut kalian pernyataan salah apa benar? Salah. Tadi yang pernyataan pertama, salahnya di mana? Ada yang bisa jawab? Berarti ketersediaan barang-barang tak terbatas. Ketersediaan barang-barang. Betul. Kalau yang statement 2, salahnya di mana nih? Ada yang bisa jawab? Dalam jumlah melimpah. Jumlah yang jumlahnya melimpah. Melimpah, Kak. Jumlah yang melimpah. Wah, terbatas. Betul. Benar. Kalian udah nangkep banget nih, jujur. Benar ya, jawabannya itu berarti kedua pernyataannya itu salah. Oke. Nomor 15. Barang ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan.
Ada yang bisa jawab? Statementnya tuh benar apa salah nih menurut kalian? Salah. Benar. Salah. Benar. Salah, Kak. Salah. Oh, berarti ini debatable ya. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Gitu. Kalau yang statement 2, barang ekonomi jarang tersedia dan harganya pasti mahal. Benar, Kak. Benar. Oke, berarti mostly mungkin jawabannya C, kalau enggak E ya. Soalnya tadi ada yang jawab salah. Nah, sebenarnya jawabannya itu, nah jadi barang ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan. Benar. Karena kan tadi yang aku bilang tadi, barang ekonomi itu punya 2 syarat. Apa sih syaratnya? Mempunyai utility atau kegunaan, dan dia itu langka. Kegunaan dan langka. Di mana kalau misalnya kita mau memperoleh barang yang langka, itu harus ada trade-off. Atau memilih suatu alternatif yang memunculkan opportunity cost atau biaya yang harus kita korbankan gitu. Lalu jadi pernyataannya itu benar, karena barang ekonomi itu kenapa sih harus pengorbanan ya, karena barangnya itu langka gitu. Kalau yang kedua, barang ekonomi jarang tersedia dan harganya pasti mahal. Sebenarnya itu salah guys, sebenarnya nggak pasti mahal juga, karena emang mungkin dia langka dan berguna, tapi nggak semua barang ekonomi itu mahal gitu. Jadi pernyataannya itu salah, jadi jawabannya itu C. Ada yang mau nanya dulu mungkin dari pertanyaan yang sebelum-sebelumnya atau nggak sebelumnya, tapi mungkin ada yang mau nanya tentang ilmu ekonomi, apapun itu? Berarti masih aman ya? Sampai nomor 16 ya ini? 15 tadi. Aman? Mau lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Aman, Ini Kak. Tapi bentar aku lagi nih. pengen minta rekamannya bisa nggak, Kak? Iya, bisa. Kenapa? Siapa namanya? Rio, Kak. Oke, Rio, kamu nanya apa? Rio dari sekolah mana? Oh, Rio dari sekolah mana? Tuh ditanya sama Kak Adima. Oke, aku dari SMA Santo Petrus Pontianak. Ini tadi sempat ketinggalan. Ini kan trial class ya, jadi mungkin rekamannya nggak bakal di-share ke grup Telegram yang real class. Jadi aku mau dapetin rekamannya dari mana ya? Thank you. Oh, Kak Adima bisa jawab? Oke, rekamannya bakal bakal di-upload di YouTube Terjago Education ya. Jangan lupa subscribe. Jadi, Oke, thank you. Jadi sebenarnya tuh dari tadi emang udah kerekam, mungkin tadi kalian udah ada yang lihat juga karena aku share screen ya. Jadi tadi emang udah muncul gitu kan start recording. Jadi emang udah direkam dan nanti bakal diupload di YouTube-nya Terjago Education gitu. Nggak ini aja, nggak ekonomi aja, mungkin nanti kan nanti ada sosiologi, geografi gitu. Nanti semua bakal diupload ke situ. Jadi kalian subscribe dulu aja ya guys. Jadi back to the topic. Nah, jadi nomor 16, kelangkaan atau scarcity membuat timbulnya opportunity cost dalam alokasi sumber daya. Benar apa salah? Benar. Oke. Nah, statement kedua, opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Nah, menurut kalian aja nih, kenapa salah? Salah. Oke. Salah ya. Oke, jadi mungkin kalian jawabnya benar salah. Jadi kalau misalnya jawab kayak gini, kan di option A sama B-nya itu hubungan sebab akibat ya. Jadi 1 benar, 2 benar, tapi hubungan sebab akibat nggak gitu. Kalau hubungan sebab akibat kita jawab yang A, kalau nggak berhubungan sebab akibat kita jawab yang B. Jadi kita biar gampang nih, langsung aja pernyataan 1 benar nggak, pernyataan 2 benar nggak gitu. Jangan dihubungin sebab akibat dulu guys. Jadi langkahnya tuh baca dulu nih pernyataan 1-nya. Kalau benar, oke. Kalau benar ya udah langsung baca pernyataan yang keduanya. Kalau benar juga langsung kalian hubungin, oh ini sebab akibat nggak gitu. Kalau kayak tadi kan kalau menurut kalian yang pernyataan keduanya udah salah, berarti udah ketahuan dong jawaban. Ya, siapa tuh? Ada yang ngomong? Oke, pernyataan 2-nya tuh salah. Kenapa sih pernyataan 2-nya salah? BTW, suaraku masih kedengaran nggak, guys?
Masih Kak. Oke. Kanan Kak. Opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Kenapa sih pernyataan 2 tuh salah? Karena biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan tuh bukan opportunity cost. Dia itu ada yang bisa jawab nih mungkin. Apa nih? Titik-titik cost. Ada yang bisa jawab? Biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output. Oh, ini tuh variable cost namanya. Nanti di bagian produksi kalau misalnya, jadi kalian ikut terus ya nih kelasnya Terjago, kalian harus ikut terus karena nanti bakal diajarin nanti variable cost, total cost, marginal cost, terus marginal revenue, total revenue, itu semua nanti bakal ada di bab produksi. Tapi itu masih jauh banget gitu. Jadi kalian yang harus kalian ingat, opportunity cost itu bukan biaya yang bisa berubah menurut besar kecil output yang dihasilkan. Jadi opportunity cost itu adalah biaya yang sebenarnya itu biaya peluang gitu guys. Jadi ada biaya peluang, dengan biaya peluang itu ada biaya yang dikorbankan gitu. Itu nanti tadi tuh hubungannya sama yang scarcity trade off opportunity cost gitu. Jadi pernyataan 2 itu salah karena biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan itu variable cost gitu. Jadi answer-nya C. Oke, ini nomor berapa nih? 17. Oke, ini antara nomor terakhir atau ada lagi satu ya. Jadi tiap titik-titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi atau production possibility frontier menunjukkan tingkat efisiensi produksi di negara yang bersangkutan. Statement 1 menurut kalian benar apa salah nih? Ayo, baca dulu lagi. Salah sih. Salah. Benar. Salah ya, berarti salah benar. Oke, cek dulu nih. Langsung ke pernyataan 2 coba ya. Berarti ada yang berarti ini nomornya masih abu-abu ya. Gitu. Efisiensi dalam PPF berarti bahwa negara tersebut tidak dapat menambah produksi suatu komoditas tertentu tanpa mengurangi komoditas yang lain. Benar apa salah? Salah, Kak. Oke. Mungkin kalian masih bingung di kata-kata mengurangi terus tingkat efisiensi, kalian masih ini ya? Kurva. Iya. Oke, jadi langsung aku jelasin aja biar nggak abu-abu lagi. Nah, jadi di statement 1 itu kan dibilang tiap titik-titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi atau production possibility frontier menunjukkan tingkat efisiensi produksi di negara yang bersangkutan. Jadi kalian mungkin bingung negara kali ya. Kalau misalnya negara itu nggak apa-apa, bisa misalnya di perusahaan atau negara atau suatu organisasi gitu, misalnya organisasi industri gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak usah bingung di tingkat apanya, sebenarnya production possibility frontier kan kurva kemungkinan produksi gitu. Sebenarnya itu benar karena ya tiap titik-titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi. Yang tadi aku bilang, tadi kan ada kurva, berarti tiap titik-titik di sepanjang kurva itu, yang nggak di dalam ataupun di luar, benar-benar yang di sepanjang kurvanya itu benar-benar menunjukkan tingkat efisiensinya. Tadi yang jawab salah ini di mana? Bingungnya? Di kata negara ya. Iya kan, di negara. Iya, mungkin tadi benar aku ya, di negaranya mungkin kalian. Jadi kalian nggak usah bingung di negara atau di mana-mananya ya. Kalau misalnya suatu kemungkinan produksi itu kan bisa apa aja gitu loh. Jadi kayak sebenarnya di soal ini emang yang rancu di situ sih. Karena aku mikirnya juga di negara apa sih ini gitu. Tapi benar gitu. Nah, pernyataan kedua, efisiensi dalam PPF berarti bahwa negara tersebut tidak dapat menambah produksi suatu komoditas tertentu tanpa mengurangi komoditas lain. Benar dong? Benar, karena kayak gini. Kalau misalnya di kurva PPC itu, kayak yang aku bilang tadi, PPC atau PPF, ketika kalian mau nambah suatu produksi, kalian harus mengurangi suatu produksi yang lain. Kayak misalnya, kita memproduksi sepatu sama baju nih. Kayak yang tadi, jangan sepatu sama baju lagi deh, bosen.
mangga sama apel nih. Kita memproduksi suatu perusahaan buah mau memproduksi mangga sama apel. Nah, di mana kalau kita mau memproduksi mangga itu misalnya 500, kalau misalnya apel itu kita memproduksi 600. Tapi kalau kita mau naikin output apelnya, kita mau jadi 700, nah output mangganya itu harus turun. Jadi output mangganya tuh nggak bisa tetap apalagi naik gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus kurva kemungkinan produksi itu kurva-kurva yang menunjukkan bagaimana output suatu produksi itu gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan gitu, kalau misalnya kita mau memproduksi 2 output di dalam kurva kemungkinan produksinya itu, kalau kita mau menambah output yang satu, otomatis kita harus mengurangi output yang lainnya gitu. Ngerti? Apa masih ada yang ngablu gitu? Mau nanya apa gitu? Terus di yang pernyataan ini kan ada efisiensi dalam BPF, berarti bahwa negara tersebut tidak dapat menambah produksi suatu komoditas tertentu tanpa mengurangi komoditas yang lain. Maksudnya yang bagian menambah produksi sama tanpa mengurangi itu gimana? Kan tadi katanya kalau kayak gitu. Ya. Jadi efisiensi dalam PPF berarti bahwa negara tersebut tidak dapat menambah produksi suatu komoditas tertentu tanpa mengurangi komoditas yang lain. Kayak yang aku bilang tadi, kalau kita misal suatu negara mau memproduksi apel nih sama mangga, tapi mangganya tuh mau increase, mau naik gitu, otomatis apelnya ini harus berkurang produksinya. Nggak bisa apelnya itu tanpa mengurangi. Jadi nggak bisa apelnya itu tetap, misalnya apelnya 500, mangganya 800. Mau naikin mangga nih jadi 1000. Ya apelnya nggak bisa terus 500. Apelnya itu harus kurang. Jadi pernyataannya itu benar. Jadi pernyataannya itu kita tuh nggak bisa tanpa mengurangi komoditas yang lain gitu. Berarti kayak nggak bisa. Kenapa gitu ya, Kak? Berarti tadi ada yang nanya kenapa gitu. Iya, kenapa gitu ya? Teorinya itu ada yang di tadi nih, di kurva tadi. Nah, jadi kurva yang tadi itu, tadi dia bilang gini, kalau misalnya mau memproduksi sepatu, kalian fokus ke titik A ya. Kalau kalian mau memproduksi sepatu sebanyak 3.200 nih. Terus pakaiannya tuh diproduksi di titik A itu 700. Nah, apabila kalian mau naikin nih pakaiannya nih, mau menaikin produksi pakaian jadi 800, otomatis produksi sepatu kalian pasti turun. Lihat gak yang B? Yang B itu turun kan, produksi sepatunya jadi 3.000. Jadi kalau misalnya mau naikin pakaian, otomatis sepatunya turun. Tapi kalau mau naikin sepatu nih, titik A, pasti pakaiannya itu lebih sedikit daripada yang di titik B. Itu ngerti nggak? Itu kayak Jadi itu hukum ke barang yang kenapa? mana? Kayak memfokuskan ke barang yang mana gitu. Kenapa Beb? Maksudnya Beb apa? Memfokuskan ke barang? Ya kayak kalau misalnya kita mau menghasilkan lebih banyak yang ini, salah satunya pasti turun gitu. Iya, pasti. Makanya tadi dibilang, kalau misalnya kita mau memproduksi 2 barang, dan salah satu barangnya itu mau naik, mau kita naikin, otomatis barang yang satunya lagi turun, gitu. Sebenarnya itu hukum dari kurva kemungkinan produksi, di mana kalau kita mau naikin satu barang, pasti satu barang yang lainnya itu, kita produksinya itu dengan turun dari sebelumnya, gitu. Berarti PPC sama PF agak sama ya, Kak? Itu nama lainnya, justru PPC sama PPF itu agak sama, nggak agak sama, gitu. Itu guys, jadi PPC sama PPF itu sama ya. Jadi kalau misalnya dikeluar di soal PPF, nggak usah bingung, itu sama aja kayak PPC gitu. Jadi makanya ini aku keluarin dengan bahasa dua-duanya, PPC maupun PPF. Oke, jadi sebenarnya kita udah selesai. 20:11. Kita udah ngebahas 17 soal ilmu ekonomi. Nah, mungkin ada yang mau nanya, masih ganjel? Di materi yang mana nih? Atau di prinsip ekonomi, prinsip motif tindakan, kelangkaan, opportunity cost? Kayak yang tadi public goods tuh, Kak. Kurva sama yang golongannya manfaat barang atau nilai guna.
Oke, yang tadi nilai guna dulu. Kenapa, Beb? Nilai guna kenapa? Masih bingung buat kayak bedain antara tadi apa, kan kayak tadi pasir, terus elemen, terus place, kayak gitu itunya. Soalnya kan saya dari saintek gitu kan, jadinya ada pelajaran buat ininya, buat lintas minat. Oh iya ya. Oke. Oh, kamu linjur ya? Iya. Oh, pas banget nih. Kalau kamu linjur, ikutin terus ya. Dari awal sampai akhir nih programnya Terjago, karena kan benar-benar dibahas semuanya. Nah, jadi kesini lagi ya, berarti manfaat barang atau nilai guna. Jadi, suatu barang akan lebih bermanfaat apabila ada nilai gunanya. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu, nilai guna suatu barang tuh ada 5. Tadi yang aku bilang tadi, kalau misalnya ngafalin itu, hafalin aja huruf depannya deh, gitu. Soft tab, di mana ada service, ownership, form, time, element, sama place. Jadi nilai gunanya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 nilai guna. Nah, di mana kalau misalnya service, jadi suatu barang itu akan lebih berguna kalau apa sih? Kalau ada pelayanannya. Jadi kalau misalnya televisi atau radio akan bermanfaat apabila ada siarannya. Jadi kalau misalnya televisi atau radio nggak ada siarannya, ya udah bukan nggak ada nilai gunanya ya. Mungkin nggak sebanyak nilai guna yang disiarin gitu. Ada servisnya. Servisnya tuh apa sih ya? Servisnya itu siaran radio gitu. Oke, ke ownership. Ownership atau kepemilikan. Suatu barang akan lebih berguna atau ada nilai gunanya apabila ada yang memiliki, ada ownernya. Nah, kalian beli buku di Gramedia. Nah, kalian aja tuh udah menambah nilai guna dari suatu barang itu. Karena kalau misalnya barangnya didiemin nih di Gramedia yang nggak ada gunanya gitu loh. Jadi, di dalam ilmu ekonomi, ownership itu berguna untuk menambah nilai guna suatu barang. Gitu. Lanjut ke form. Tadi aku bilang, kayu itu akan lebih berguna atau memiliki nilai guna ketika kayu itu diubah menjadi perabotan rumah tangga. Gitu. Jadi, kalau misalnya kayu nih, bentuknya kayu, ya nggak nilai gunanya sedikit gitu loh. Jadi sebenarnya tuh kita tuh di sini sebagai produsen gitu atau konsumen, kita tuh mempunyai andil dalam menambah nilai guna itu. Itu. Kalau time, waktu, jas hujan nih atau payung digunakan pada saat hujan. Bener dong, hint-nya itu ada pada saat hujan. Karena kalau misalnya pada saat kayak nggak hujan nih, panas pakai payung, nggak ada gunanya guys. Ngerti kan? Pasti ngerti. Nah, kalau elemen atau dasar gini, elemen atau bahan dasar lah. Kain sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Kain sebagai bahan dasar. Hintnya tuh ada sebagai bahan dasarnya ini. Jadi kain itu berguna sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Nah, kalau place or tempat, itu pakaian tebal digunakan di tempat yang bersuhu dingin. Jadi pakaian tebal akan memiliki utility yang lebih apabila dia itu dipakai di tempat yang bersuhu dingin gitu. Nah, kalau di soal ini kan pasir berguna setelah dibawa ke kota. Jadi highlight di soalnya itu setelah dibawa ke kota. Kayak misalnya ada suatu pasir di desa. Nah, kalau di desa tuh nggak ada bangunan, kayak bangunannya pasti dari kayu, dari bambu. Nah, jadi kalau misal pasirnya dibawa ke kota, itu bakal lebih berguna, bakal lebih menambah nilai gunanya atau utility-nya. Jadi tadi di soal ini jawabannya itu place. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Ada yang masih abu-abu? Ini nggak ngelihat. Tadi mau nanya soal yang awal, yang public goods itu contohnya fasilitas publik, Kak. Iya, itu public goods itu fasilitas publik. Ini deh, tadi yang nanya, yang linjur tadi udah ngerti. Tadi siapa guys yang nanya namanya? Oke, udah ngerti ya, berarti diem aja. Ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya. Oke. Ya, tadi ada yang namanya Agatha mau nanya deh kayaknya. Agatha dulu ya mungkin. Tadi udah nanya, Kak. Agatha. Oh, udah, oke. Oh, yang tadi. Oh. Ada yang mau nanya lagi? Tadi yang mau nanya tuh tadi apa? Aku, Kak. Ya, apa? Mau nanya kalau misalkan cara nganalisis buat soal sebab akibat itu gimana ya, Kak? Soalnya masih bingung gitu. Cara apa? Cara nganalisis yang sebab akibat. Oh, oke.
Soal yang mana ya enaknya Yang tadi, paling yang sebab terakhir. akibat. Oh, yang kamu yang paling terakhir, oke. Oh ini ya, kenapa ini tadi berhubungan sebab akibat. Nah, biasanya kalau trik dari aku, kalian tuh kalau misalnya kalian udah tahu nih, kan tadi aku bilang ya, kalau ada soal kayak gini, usahain kalian itu pernyataan 1, 2-nya dulu, pernyataan 1-nya benar nggak nih? Pernyataan 2-nya benar nggak nih? Karena kadang kan ada yang udah, pernyataan 1-nya salah, berarti kalau misalnya pernyataan 2-nya benar, berarti jawabannya D, gitu. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Nah, kalau misalnya pernyataan 1-nya benar, pernyataan 2-nya benar, pernyataan 2-nya benar, kan tinggal antara A sama B nih. Berarti hubungannya sebab akibat apa enggak gitu. Nah, kalian baca dari pernyataan yang kedua. Baca dari pernyataan yang kedua, awalin jika, akhirin maka. Jadi kayak gini. Nih, jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Kalian kayak gini, jika efisiensi dalam PPF berarti bawahan negara tersebut tidak dapat menambah produksi suatu komoditas tertentu tanpa mengurangi komoditas yang lain, maka tiap titik-titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi menunjukkan tingkat efisiensi produksi di negara yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya itu nyambung, berarti jawabannya A. Kalau nggak nyambung, berarti jawabannya B. Gitu. Jadi trik dari aku, kalau misalnya ngakalin pertanyaan yang kayak gini, yang kalau kalian udah tahu pernyataan 1-nya benar, pernyataan 2-nya benar, kalian baca dari pernyataan yang keduanya, awalin jika, akhirin maka. Jadi untuk lanjut ke pernyataan ke-1-nya itu, depanin makanya. Jadi jika efisiensi dalam bla 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 bla, maka tiap titik di sepanjang, kalau misalnya itu nyambung berarti jawabannya A. Ini jawabannya A karena ini nyambung. Kalau misalnya nggak nyambung berarti jawabannya B. Tuh, itu gitu cara analisis kalau dari aku ya. Dan emang mostly kebanyakan orang pinter nih, orang pinter pasti pakai cara itu. Gitu. Ngerti? Tadi yang nanya analisis soalnya? Yang ngerti Kak, makasih. Iya, jadi ini kalau soal-soal kayak gini pasti ada nih di buku-buku, kalau kalian udah beli buku-buku UTBK gitu. Jadi kalian banyak latihan aja. Ada yang mau nanya lagi? Kak mau nanya contoh ekonomi goods apa? Oh, economic goods ya? Nah, aku udah cari di Google gitu. Nggak ada yang spesifik, bener-bener nggak ada yang bisa kayak misalnya kan tadi kan, kalau tadi mana ya, maaf. Economic goods awal-awal. Kalau tadi kan, makanya tadi aku tulis contoh ya. Nah, kalau di free goods kan ada yang bisa kita ambil lah, kayak sinar matahari. Kalau di economic goods, untuk barang yang langka tapi mempunyai kegunaan, itu benar-benar nggak ada yang bisa jelasin kayak spesifiknya gitu. Kalau free goods kan sinar matahari gitu. Di economic goods aku belum nemu gitu barang ekonomi yang memiliki kegunaan dan langka. Tapi emang sejauh ini nggak ada yang bukan nggak ada yang nanya, belum ada soal yang bener-bener nanya gitu, contohnya nggak ada sih guys. Pokoknya untuk soal-soal free goods, public goods, yang perlu kalian tekan itu di economic goods-nya artinya. Atau syaratnya, syarat economic goods-nya, kegunaan dan langka. Karena ini most important banget di soal UTBK pun keluar gitu, kayak apa sih syarat barang ekonomi atau economic goods? Ya berarti kegunaan dan langka. Nggak bisa memiliki kegunaan aja, atau langka aja, harus 2, kegunaan dan langka gitu. Tapi nanti kalau misalnya aku nanti ketemu, bakal aku statement lagi ya nanti di real class gitu. Jadi ikut ya real class-nya semuanya. Jadi ada yang mau nanya lagi? Mau tanya tentang kurva itu. Oke, berarti ada yang mau nanya nggak nih? Aku stop share dulu mungkin. Udah, 99 ini chatnya, maaf guys, gak aku buka. Oke, jadi ada yang mau nanya? Untuk aku tanya nih terakhir. Sama-sama, Mayumi. Oke, jadi kalau misalnya kalian... Makasih Ilham Suryo Anandito. Oh iya teman-teman semua, aku mau ngasih tahu nih, Kak Melva ini peraih nilai ekonomi 1000 di UTBK 2021 loh. Nah teman-teman boleh nih yang mau nanya tipsnya gimana sih Kak? Pakai buku apa aja sih Kak? Belajarnya gimana sih Kak? Boleh nih nanya sekarang. Oh iya. Oh tadi emang ada yang nanya sih, ada yang mau nanya nggak? Oh nih.
tips. Spill bukunya dong, Kak. Jelas Buku pelajarannya apa aja? Oke, buku apa aja, Kak, buat persiapan UTBK? Iya, Kak, soalnya mau prepare juga dari sekarang. Iya, Aku benar kalau banget. berarti dari buku kali ya. Kalau kemarin aku sebenarnya nggak pakai buku banyak-banyak, aku cuma pakai, pasti kan udah tahu sih, aku pakai Wangsit. Jujur emang Wangsit berguna banget sih, Wangsit ekonomi. Itu emang sih ya, soalnya tuh banyak banget, ada yang sampai 200 soal satu bab. Tapi percaya sama aku, kayak Trust Me itu bener-bener sekeren itu bukunya tuh, menurut aku kayak walaupun 200 soal, tapi kalau misalnya kalian ngerjain dari awal gitu, bener-bener dari, aku masih inget banget buku ekonomi Wangsit itu pertama ini ilmu ekonomi dan permasalahannya. Aku kemarin baru ngerjain ulang, itu ada 40 soal. Coba deh kalian ngerjain gitu. Dengan kalian ikut Terjago, terus kalian punya buku-buku yang lain gitu. Pasti kalian nyambung kalau misalnya nanti dijelasin ulang, dijelasin lagi, pasti kalian nyambung. Nah, pertama aku pakai Wangsit. Udah, aku Wangsit aja sih sebenarnya. Sama pasti kalian semuanya juga udah tahu platform yang krusial banget yang kayaknya kita semua harus punya deh kalau mau UTBK. Aku pasti selalu ngeliat Twitter. Kalau di Twitter itu kan banyak kayak nge-share soal-soal kayak soal ini, soal itu, kayak misalnya dari platform ini, dari platform itu. Mungkin kalian bisa pakai juga dari situ, tapi aku tekenin banget, mending kalian, aku saranin jangan banyak-banyak buku untuk sekarang. Coba aja fokusin misalnya Wangsit nih, ya udah Wangsit aja abisin. Karena jujur ya Wangsit tuh soalnya banyak banget, apalagi soal sejarah, soal geografinya, soal sosiologinya. Tapi kalau untuk ekonomi, aku bener-bener saranin coba abisin aja dulu Wangsit. Kuat nggak tuh kalian bener-bener 200 soal, 300 soal gitu. Ini kakak pakainya yang Wangsit yang khusus untuk soalnya aja kan kak? Wangsit untuk, oh iya, kalau misalnya materi gitu, aku jujur aku selalu cari, bener-bener aku cari gitu loh. Kalau misalnya di Wangsit kan emang dia bukunya ringkas ya, kayak misalnya tuh materinya dikit gitu, dan pembahasan soalnya sebenarnya juga dikit gitu. Aku saran kalau misalnya kalian gitu selalu cari di Google apapun yang kalian misalnya, kayak tadi ini ada yang nanya contoh economic good tuh apa sih gitu. Contoh economic good tuh apa sih? Nggak ada tuh di Wangsit kayak gitu, cari aja di Google. Dan emang kalau misalnya di Google emang belum ada yang statementin bener-bener contoh economic good gitu. Kalian bener-bener harus combine sih, menurut aku kayak combine antara Wangsit, Google, dan platform-platform lain gitu. Nggak bisa dari satu aja. Dan menurut aku, karena aku juga di sini, aku di Terjago Education kan baru ya guys. Jadi ini bener-bener platform yang keren banget. Kalau misalnya kalian ngikutin nih dari awal, kayak misalnya nih dari trial class, ini kan trial class hari pertama. Terus besok kalian ikut lagi, besoknya kalian ikut lagi. Bener deh kalian, nggak usah bimbel juga cukup. Kayak ini aja masih baru-baru UTBK, baru-baru awal, ini masih bulan Agustus. Mungkin UTBK kalian nanti April atau Mei gitu kan. Menurut aku udah cukup banget kalau kayak gini, dan nggak usah minder. Yang nggak bimbel tuh nggak usah minder, kayak manfaatin aja yang ada, yang kalian punya sekarang gitu. Kayak misalnya kayak misalnya platform Terjago, terus kalian punya buku apa nih dikasih orang, ya udah ya udah pakai aja dulu, kayak nggak usah ribet gitu, harus beli buku ini, harus beli buku itu. Karena menurut aku kebanyakan orang-orang minder sih, kayak antara bimbel sama nggak bimbel gitu. Kayak menurut aku kalau misalnya nggak bimbel pun, kayak banyak kok temen aku yang nggak bimbel tapi nilai UTBK-nya 800 gitu, nilai UTBK-nya 700 gitu. Ya intinya nggak usah minder guys kalau nggak bimbel. Oke. Kak, kalau elektronik gitu gimana Kak? Selain Terjago, kakak dari SMA mana? Aku dari 78 guys, aku anak Jakarta Barat. Mungkin ada yang dari Jakarta Barat juga. Ini ada Kak Dima, mungkin bisa jawab nih. Yang dari source YouTube dari mana aja? Ayo nih Kak Dima. Wah, apa nih? Tentang YouTube apa nih? Pelajaran apa, Rio? Katanya selain Terjago, Kak. Selain Terjago apa? Oh, selain Terjago. Nggak ada ya Terjago aja ya? Ada. Kalau MTK, itu loh, belajar bersama Pak Luhut. Aku tuh, catet guys. MTK. Terus, Om Jerry juga ada di kayaknya YouTube ya? Bisa kalian cari-cari juga. Oh iya, bener. Apalagi Kak?
Oh, Kak Dima ini Saintek ya? Iya, Saintek. Oh, iya. Oh, kalau matematika, kalau selain TKA berarti kalau PK ya, aku sering banget belajar dari Kabutet mengajar itu benar-benar membantu lah ya untuk PK sendiri. Sebenarnya PK aku juga nggak gede-gede banget sih guys, tapi membantu lah ya gitu. Terus kalau misalnya dari kalau misalnya bahasa Inggris sama PU sendiri, aku sebenarnya nggak banyak banget belajar dari mana-mana. Aku cuma belajar benar-benar kalau PU itu aku ada namanya guru namanya Rifki Hadian apa itu dia membantu banget untuk PU. Ini aku tulis ya. Untuk PU itu ada namanya Kak Rifki Hadian, itu benar-benar membantu banget untuk PU-nya sendiri gitu. Kalau misalnya jujur kalau aku TKA aku jarang banget nonton YouTube. Untuk TKA sendiri aku benar-benar belajar dari buku sama Google aja sih gitu. Tadi ada yang nanya ngerjain ekonomi dari kelas berapa? Aku ngerjain dari kelas 12 guys. Aku bener-bener jadi aku baru ngerjain pas Desember tapi yang abis itu aku ekonomi sama sosiologi itu bukunya habis karena matematika nggak ada ya guys waktu sosum kemarin kan nggak ada matematika jadi matematika kosong bukunya. Yang nggak penuh tuh geografi sama sejarah tuh aku nggak penuh karena pusing banget karena makanya aku saranin kalian dari awal beli aja wangsit atau kalau yang pre-love juga nggak apa-apa kok guys kayak beli aja di banyak kok yang pre-love yang murah-murah gitu. Kak mau nanya. Iya. Kenapa? Kakak awal mula belajar apa sih UTBK itu TPS-nya dulu atau TKA-nya dulu, Kak? Oh, TPS dulu atau kalau aku soalnya aku sosum. Iya, aku Aku juga sosum jadi bingung mau TPS dulu atau TKA. Kalau aku sebenarnya aku nggak dari TPS dulu apa dari TKA dulu. Sebenarnya aku tuh mulainya barengan gitu. Kayak kalau misalnya aku belajar TKA ya TPS-nya nggak aku tinggalin gitu. Karena mungkin kalian udah beredar kan kabar kayak misalnya TPS tuh bobotnya lebih gede atau mungkin TKA bobotnya lebih kecil. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih guys. Kayak kalau misalnya kalian belajar ya belajar aja dua-duanya. Karena kalau dari aku ya justru untuk sosum sendiri menurut aku lebih ngejarnya banget di TKA-nya. Karena menurut aku TKA tuh mungkin lebih bisa diprediksi daripada TPS. Karena jujur waktu UTBK emang TPS unpredictable banget apalagi PK-nya gitu. Jadi menurut aku kalian belajarnya tuh di dua-duanya aja, hiring dua-duanya dari awal udah hiring dua-duanya. Tapi kalau emang merasa kalian lebih bisa TKA dulu ya TKA dulu. Tapi TPS-nya juga jangan ditinggalin gitu. Jadi aku saranin kalian emang kalau trik aku sih dari aku emang penting sih punya buku dari awal karena buku tuh yang ngebuat kita tuh tahu kita harus belajar dari mana, kita harus apa sih materi yang ada di UTBK tuh apa aja sih gitu. Tuh guys. Oke. Kakak setiap harinya belajar berapa jam, Kak? Kak Dima mau jawab berapa jam? Kalau kakak belajar berapa jam, Kak? Kalau Kak Dima? Mungkin untuk belajar di sekolah kan kayak dari pagi sampai siang ya. Nah, kalau belajar sendiri mungkin 3 jam sehari. Oh iya, karena kalian kan masih sekolah ya kelas 12 atau mungkin di sini ada yang maupun gap year atau kelas 11 gitu. Tapi untuk kelas 12 kan kalian masih ada pelajaran sekolah ya dan dulu aku tuh selesai sekolah itu sebelum zuhur. Jadi dari pagi sampai sebelum zuhur tuh aku belajar kan. Belajar di sekolah maksudnya sekolah online gitu. Nah, aku baru belajar itu mungkin malam atau apa gitu. Karena sekarang banyak banget ya yang pakai aplikasi Flip terus belajar sampai 23 jam gitu. Sampai itu menurut aku nggak bakal work sih. Apalagi yang kayak yang ada di Twitter yang belajar sampai 23 jam sehari itu kok bisa gitu. Jujur kalau menurut belajar menurut aku ya ininya kalian aja ya kalau udah capek ya udah gitu. Apalagi sekarang kan masih awal-awal ya. Menurut aku penting sih buat kalian buat bikin oh ya udah nih hari ini gue selesain aja yang ini dulu gitu. Kalau misalnya banyak-banyak juga belajar nggak bakal masuk gitu kan. Apalagi kalau di Terjago kayak gini kan udah dijadwalin nih. Kalian masuk aja tiap hari. Ya udah habis itu kalau misalnya kalian capek ya kalian tidur. Ya intinya kalian udah belajar kan nih di Terjago. Fokus nih 1 jam dengerin. Kayak menurut aku nih fokus dari tadi 1 jam dengerin aku ngomong aja itu pasti udah oh gampang ya ekonomi, ya udahlah nih besok gue ulang lagi gitu.
Gitu guys. Jadi aku saranin nih untuk udah ada platform yang nyediain belajar gratis, udah dijadwalin, kalian tinggal masuk aja. Itu bener-bener manfaatin deh baik-baik. Karena dulu aku jujur nggak pernah loh ikut kayak gini-gini. Melva, ada pertanyaan bagus nih. Waktu UTBK Ekonomi 2021, apa sih materi yang sering keluar dan harus benar-benar dipelajari? Oke. Tadi tuh udah aku bikin yang economic priority material. Nah, kalau aku share lagi susah. Jadi aku bilang aja guys. Jadi kalau misalnya di UTBK itu, pas aku kemarin ekonomi, yang paling benar-benar keluar itu, kalau misalnya kalian mau tanda ini dari sekarang ya, yang nanya bener-bener ini banget ya, udah ambis banget nih kayaknya. Jadi seingat aku, dan aku emang masih ingat banget sih soal ekonomi, itu pasar itu, jadi ada bab namanya pasar dan jenis-jenis pasar itu keluar 3 soal guys, bener-bener 3 soal, kayak ekonomi itu 15 soal dan waktunya itu 18 menit, seingat aku ya, 15 soal 18 menit, nggak ada soal sebab akibat, nggak ada soal 1, 2, 3, 4, semua full option gitu, tapi kalian jangan tinggalin soal-soal kayak gitu, karena mungkin ada kan. Jadi itu waktu aku bener-bener full option 15 soal, sedangkan pasar itu keluar 3 soal. Gitu. Pasar itu keluar 3 soal, elastisitas itu keluar 2 soal. Aku ingat banget elastisitas itu keluar 2 soal. Jadi itu aja udah 5 kan. Dan aku ingat waktu soal pertama aku ngerjain UTBK itu, ya ini soal ilmu ekonomi ini benar-benar keluar pertama, jebret keluar, dan aku ingat banget itu jawabannya trade off. Jadi itu semua tuh, jadi aku ingat banget dulu tuh waktu ekonomi, sebenarnya soalnya gampang guys, tapi yang bikin bingung itu istilah-istilahnya. Kayak istilah-istilah kayak trade off apaan sih, nggak ngerti gue gitu, kayak scarcity apa sih, nggak ngerti gitu. Kayak ya malah yang bikin ribet tuh itunya, padahal sebenarnya gampang banget kalau sebenarnya kalian tahu istilah-istilah itu. Karena yang kita tahu kan sebenarnya kelangkaan, kayak atau biaya peluang gitu. Tapi itu sebenarnya ada istilah-istilahnya gitu. Jadi yang sebenarnya yang benar-benar bikin heboh banget waktu itu di Twitter, kayak sumpah soalnya gampang banget, tapi asal lu pada tahu nih istilah-istilahnya. Ya itu benar, kayak benar. Oh iya benar banget ini istilahnya, kayak kalau kalian nggak tahu ya udah. Padahal soalnya gampang, tapi pasti kalian lost di situ. Gitu. Ya itu ingetin aja pasar sama elastisitas. Untuk permintaan sama penawaran, terus manajer. Nah, ini ya, akuntansi nggak ada keluar sama sekali dan nggak ada hitung-hitungan sama sekali gitu. Untuk UTBK kemarin, tapi aku nggak tahu sih kalau misalnya yang lain dapat apa enggak, tapi di soal aku benar-benar nggak ada hitung-hitungan, nggak ada akuntansi, padahal pasti orang-orang akuntansi udah belajar banget kan tuh gitu. Itu guys. Dulu kakak gelombang berapa UTBK ya nih? Aku gelombang nih ada nih, masih ada tuh gelombang 1 16 April 2021 hari Jumat. Aku gelombang 1 guys, 16 April Jumat, minggunya udah tutup gelombang 1, berarti aku di hari kelima UTBK. Gitu. Kakak ikut bimbel online nggak? Bimbel online aku enggak. Fitri Haura. Kak, ada pertanyaan nih. Targetnya dulu kakak gimana sih? Misal bulan Juli habis semua materi Eko, atau Agustus bahas Geo, atau gimana dulu waktu UTBK 2021? Gini, ada tips. Gimana kalau kalian tuh, kalau aku sendiri tuh, aku tahu kekurangan aku masih di mana. Kalau dulu emang bener-bener try out tuh bener-bener berguna banget guys. Jadi kalian selain emang udah belajar, ya kalian harus try out juga gitu. Jadi ya udah, sebenarnya nggak usah ikut banyak-banyak try out kok, kayak misalnya sebulan targetin aja untuk sekarang, yang menurut aku sebulan 1 kali aja sumpah. Kayak jangan banyak-banyak dulu, ini ikut, kayak udah dijadwalin 1 bulan tuh 5 TO. Enggak guys, enggak kayak gitu, kayak 1 bulan 1 kali aja dulu TO untuk sekarang ya. Kayak buat kalian tahu sebenarnya tuh kalian harus masih kurang di mana dan harus belajar di mana gitu. Kalau dulu aku tuh kayak misalnya untuk ekonomi sendiri ya. Untuk ekonomi sendiri kalau misalnya aku pas TO gitu, oh udah bisa nih ekonomi, udah lancar. Karena emang aku setiap TO pasti aku lancar di ekonomi. Untuk geografi, sejarah itu aku ngadet gitu, ngerjainnya kayak ngadet gitu. Untuk ekonomi sosiologi aku paling kayak mungkin bisa dibilang paling udah lancar gitu. Nah, aku selalu kayak, oh berarti di geografi nih sama sejarah gue belum bisa banget, kayak gue harus belajar deh. Kalau enggak, ntar UTBK gue nilainya kecil. Kayak kamu harus kayak gitu.
itu kayak misalnya harus ikut TO biar kalian tuh tahu soalnya kayak geografi sejarahnya gitu. Tapi terbukti sih guys kayak geografi aku emang nggak terlalu gede dah. Tapi sejarah aku yang mungkin bisa dibilang orang kayak ih sejarah susah banget. Malah sejarah yang gede gitu. Jadi gitu guys kayak mungkin bisa dibilang tuh UTBK tuh unpredictable banget. Jadi menurut aku kalian tuh harus ikut TO gitu. Aku bisa bilang harus karena emang di sana kalau misalkan udah belajar banget tapi kalian nggak TO, percuma, kalian nggak bakal tahu kalian kurangnya mana gitu. Jadi aku triknya gitu, aku ikut TO dulu biar aku tahu kurangnya di mana, terus aku belajar dari kurangnya itu. Tapi kalau untuk awal-awal gitu, aku nggak pernah nargeting kayak misalnya ekonomi harus selesai ya. Nggak, kalau aku karena masih sekolah juga ya udah capek, udah nggak ada mikirin target deh, ya udah kerjain aja ekonomi. Karena biasanya kalau misalnya ngerjain wangsit walaupun soalnya 200 soal gitu, sumpah, asik sumpah kayak kerjain aja kayak pasti nggak kerasa udah selesai gitu 200 soal. Ya wangsit sih emang walaupun emang pembahasannya dikit dan emang perlu source yang lebih, sumber-sumber yang lebih, tapi bikin pengen kayak buku ekonomi aku tuh udah paling jelek di wangsit tuh udah paling jelek gitu. Jadi bikin aja buku ekonomi kalian tuh jelek di wangsit. Itu artinya kalian sering-sering baca wangsit, sering-sering ngerjain gitu. Oh, Kak ada kemungkinan nggak tahu. Aku kayaknya kalau ekonomi kan aku waktu 2020 kan TPS doang ya. Jadi kayaknya enggak sih guys, kalau buat sama banget pasti enggak. Kak ada yang nanya nih Kak, bakal diupload di YT enggak? Bakal dong. Kalian langsung aja cek di YouTube sekarang, Terjago Education. Terus langsung subscribe. Bakal di situ diuploadnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya. Oke, jadi gimana nih Kak? Closing dari Kak Adima. Apa ada yang ini lagi Kak, yang Oh, nih ada nih pertanyaan-pertanyaan lagi. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya di chat. Target skor gimana nih Kak buat UTBK? Harus iya. berapa? Kalau menurut aku kalau misalnya bulan-bulan sekarang pasti kalian belum tahu ya kalian kuatnya di mana, kalian lemahnya di mana. Kalau jujur kalau aku sendiri ya, aku udah tahu nih waktu sebelum UTBK atau hamin berapa bulan setelah sebelum UTBK aku udah tahu aku kuatnya di mana, lemahnya di mana. Kalau aku sendiri aku tuh bukan kuat sih. Pede ngerjain soal tuh di mana. Aku paling pede emang di ekonomi sama sosiologi. Untuk geografi sendiri aku benar-benar kayak aduh, udahlah gitu. Udahlah yang gue bisa aja gitu. Aku udah benar-benar mikir gitu, tapi benar-benar jangan ditinggalin kayak ya udah belajar aja sebisa kamu. Tapi emang kalau misalnya udah mendekati UTBK gitu, emang benar-benar kata orang tuh benar sih guys, kuatin aja yang emang kamu udah kuat gitu. Tapi kalau misalnya masih Agustus gini, kejar aja semua udah babat abis semua kayak ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi itu babat aja dulu semuanya. Tapi emang kalian penting buat tahu kalian pede ngerjain soal di mana biar kalian tuh tahu target UTBK kalian. Kalau dulu aku nargetin kalau sosiologi sama ekonomi aku harus di atas 700. Untuk harus di atas 700. Untuk geografi sendiri sama sejarah sendiri itu dapat 600 aja menurut aku udah alhamdulillah banget. Pasti kalian nanti kalau udah mendekati UTBK kalian pasti bakal tahu kok kayak aduh gue pede di mana ya, gue pasti gue tahu nih gue pede di ekonomi sama sosiologi, oh ekonomi sosiologi gue harus segini gitu, oh geografi sejarah gue nggak pede nih, ya minimal gue segini lah gitu biar ngangkat gitu nilainya semuanya. Karena percuma guys kalau misalnya nilai ekonomi kalian 1000 tapi geografi kalian 300, 400 itu menurut aku percuma banget sih. Jadi kalian emang penting buat target skor gitu. Walaupun emang kalian gak kuat, tapi kalian pasti ada minimal lah. Kayak misalnya aku minimal, oh geografi sejarah gue gak kuat nih, kayak ya udahlah 600 juga udah alhamdulillah gitu. Karena percuma banget kalau misalnya kalian kuat di satu, tapi yang lainnya lost. Gitu. Kak, spill skor sosiologi dong. Nah, kalau di UTBK itu unpredictable banget. Kayak aku nggak pede sejarah, tapi sejarah aku 800. Bener-bener aku pede di sosiologi, tapi sosiologi aku ya biasa banget, cuman ya 600. Padahal target aku 700 lebih. Malah yang 700 lebih malah sejarah dan ekonomi. Untuk apa tadi geografi sama sosiologi, aku ada di angka 600.
Untuk sosiologi dan geografi itu aku di angka 590. Jadi paling rendah itu aku di geografi, 590. Wah, nggak apa-apa ya, Kak. Pasti Yang nanti penting ekonominya 1000 ya. Iya, tapi maksudnya ada unpredictable kok. Iya. Pasti ada unpredictable banget deh kalau UTBK. Oh iya Ada nih, yang ada pertanyaan bagus juga nih. Bagaimana sih cara kakak agar konsisten belajar sampai akhir, Kak? Soalnya aku gap year dan terkadang mager. Dari siapa tuh Kak namanya? Dari Eunik Natalia. Oh, jadi Eunik nanya gimana? Oh, kalau aku kayak konsisten dari awal sampai akhir itu nggak tahu kenapa ya kalau misalnya ngelihat orang gitu, ngelihat banyak-banyakin ngelihat doa-doa gitu, terus orang-orang yang misalnya gagal kayak misalnya kayak Yunik ini gagal, pasti jadi kayak aduh gue harus belajar nih kayak biar gue dapet gitu. Karena mungkin faktor-faktor lain juga kayak misalnya PTN kan nggak sepenuhnya prestige gitu ya, sepenuhnya gara-gara masuk PTN kayak maksudnya tuh PTN tuh nggak semuanya gengsi gitu loh, kayak yang gengsi ya gue pengen masuk PTN, gue gengsi masuk swasta, nggak kayak gitu. Mungkin ada sebagian orang yang emang mau masuk PTN karena emang kondisi ekonominya nggak memungkinkan kalau emang dia masuk swasta gitu. Pasti ada faktor-faktor yang membuat kalian tuh, aduh gue harus PTN nih, nggak bisa nih gue kalau swasta, gue bayar mahal gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku kayak gitu. Aku kayak bener-bener kayak, nggak bisa deh gue swasta mahal banget, apalagi maunya manajemen, kayak, duh nggak kuat swasta, harus belajar nih gimana caranya biar bayar UKT nggak mahal, biar ini nggak mahal gitu. Gimana caranya konsisten, udah banyak-banyakin aja tuh, ingat tujuan kalian tuh apa. Kalau perlu nih, pasang nih di kamar. Nah, jujur aja ya guys, dulu tuh pilihan pertama aku tuh UI. Aku dari SNM, aku ngejar UI. UI aku pengen banget di Niaga UI. Nah, tapi pas di SNM aku milih satu doang, Niaga UI. Aku masang di kamar foto UI yang gede banget, foto UI, terus foto target aku, bukan foto, tulisan target aku berapa nih, sosiologi berapa, ini berapa, pasang aja guys nih. Target nih UTBK 700, pasang, pakai post-it tuh pasang aja gitu. Karena kalau misalnya belajar nih, ngelihat inian UI kayak, ih gila, nih ntar kuliah gue nih di sana gitu. Pasti bakal semangat banget belajar, mau wangsit 500 soal juga dibabat pasti. Kayak ngeliat UI, ngeliat orang-orang nih UI, ngeliat kakak kelas UI, pasti kayak, aduh harus belajar biar UI gitu, biar jakun gitu. Tapi ya mungkin Allah ngasih yang lain kali guys, kayak aku milih UI pertama Niaga UI, sama yang kedua itu manajemen UPN. Aku dapetnya di manajemen UPN gitu. Nah, ada pertanyaan yang Thank you, Kak. Tentang kakak lebih mentingin PTN atau prodi? Prodi. Karena tapi aku nggak tahu sih ya guys, maksud aku juga cuma nyoba mandiri, cuma nyoba simak doang, mandiri cuma nyoba simak karena kan udah dapat di UTBK nih, udah dapat pilihan kedua, jadi aku PTN cuma nyoba mandiri cuma nyoba simak gitu. Tapi kalau misalnya disuruh jawab kayak misalnya milih PTN atau prodi, untuk aku yang emang udah tahu minat aku kemana, pasti kalian lebih milih prodi tahu guys. Kayak misalnya kalian udah tahu nih minat kalian di bisnis, minat kalian di ekonomi, minat kalian di hukum. Misalnya dapat UI, FHUI, tapi dapatnya di di UI dapat vokasi, tapi di UPN dapatnya FH. Pasti kan, aduh nggak bisa deh, cita-cita gue emang udah FH, by jakun gitu. Pasti kalian udah sering lihat kan kayak di TikTok gitu, ada yang ninggalin PTN demi emang prodi yang dia suka gitu. Aku emang setuju sih guys sama itu, karena pasti kalian mikirnya jangka panjang gitu, kayak jangka panjang buat karir kalian gitu loh, kayak yang emang kalian suka. Dan kalau misalnya kalian bikin prestige doang, kayak mau kuliah di sini biar keren gitu, tapi nggak sesuai sama prodi yang kalian mau gitu atau minat yang kalian mau, nyesel sih pasti. Karena kan sebenarnya buat jangka panjang, buat karir kalian juga, sebenarnya kalian harus mikir. Dan gak gampang juga nggak sih kuliah, kayak misalnya walaupun prodinya kalian gak suka, tapi susah pasti, kayak belajar pasti susah nggak sih, kayak gue nggak suka pasti belajar susah gitu. Makanya milih prodi yang emang kalian suka banget, kalian lihat nih matkulnya, oh nih matkulnya gue banget nih, fix gitu. Kalian harus ngejar di situ. Jadi gitu, karena kan ada yang misalnya UI dua-duanya gitu pas SBM, ya nggak apa-apa, mungkin emang dia maunya di prodi itu dan maunya UI gitu kan. Tapi kadang ada yang maksa UI, bener-bener nyari nih yang
passing grade-nya paling rendah, tapi yang di UI nggak ada yang rendah-rendah banget sih guys, tinggi semua. Ya maksudnya passing grade yang paling ini banget, apa biar dia masuk UI dong. Nggak bisa sih guys kayak gitu, karena kayak pasti belajarnya nggak kuat. Oke. Ada nih pertanyaan tentang agak privacy, tapi kalau mau dijawab boleh. Spill skor nilai waktu nyoba SNM Niaga. SNM skor nilai. Waktu nilai rapot mungkin nilai rata-rata ya? Iya. Oh, rata-rata. Oh, jadi gini. Jadi aku kan di 78. Aku di 78 IPS, aku peringkat jadi eligible di 78 itu 40% kan. 40% itu aku udah paling bontot banget. Jadi atas aku ada yang milih niaga. Jadi kalau kamu emang mau masuk niaga, waktu itu teman aku ada yang lolos niaga, dia itu rata-ratanya itu 86, tapi aku cuma 84 yang masuk dia gitu. Jadi kalau kamu masuk niaga dari SNM, dia nilainya 86 gitu. Tapi kalau aku 84 dan nggak masuk. Memperhatikan peringkat sekolah juga ya, kan beda-beda tiap sekolah. Iya, iya benar gitu, memperhatikan. Ada alumninya nggak Kak? Oh, kalau untuk di niaga sendiri ada, tapi 2 tahun lalu. Kayak misalnya waktu aku milih niaga juga aku mikir, aduh kayak niaga terakhir 2018 gitu, 2019 bisa nggak ya jebol? Tapi tiba-tiba temen aku ada yang di atas aku, tapi dia jebol kok, kayak walaupun alumninya tahun 2019 tapi dia masuk gitu. Iya, tapi emang kalau di SNM menurut aku alumni besar sih kalau perannya gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman, dari Sabrina dan Rio Tandoko. Kak, ngabis dari kelas berapa sih? Aku benar-benar dari kelas 12. Aku nggak ngabis dari kelas 11 karena di kelas 11 pun aku ada kegiatan lain, kayak misalnya aku ekskul saman, terus pasti panitia ini, panitia itu, kayak. Tapi dari kelas 11 aku udah tahu minat aku kemana. Minat aku ya bisnis, minat aku ya niaga, minat aku ya manajemen gitu. Jadi usahain kalian emang kalau misalnya kalian belum ambis atau tapi kalau misalnya udah ikut kayak gini, udah ikut terjago, pasti kalian udah ambis ya. Kalau misalnya kalian belum ambis atau belum ini belajar banget, usahain kalian emang udah tahu minat kalian dulu nih, minat kalian gimana gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku belajar UTBK sendiri aku baru belajar kelas 12 dari awal. 12 awal, nggak akhir, 12 dari awal. Gitu. Oke. Ayo Kak Dima closing. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa besok untuk ikut kelasnya, tapi besok tuh materinya fisika, mungkin kalian nggak akan ikut ya, sama SMP-nya ada IPS SMP. Kak Melva boleh nih ngasih semangat terakhir kata-kata untuk teman-teman semua. Oh, oke. Kalian marketing ya, Kak? Ini kayak isinya marketing semua nih dari tadi. Jadi, kalau misalnya kalian, aku amazed banget sama kalian yang baru tanggal 2 Agustus saja udah ikut kelas online, udah nyari-nyari nih apa aja platform yang nyediain belajar gratis gitu buat nunjang kalian UTBK. Itu udah termasuk langkah kecil, langkah awal yang menurut aku nggak kecil, malah menurut aku itu udah langkah besar banget. Di awal tuh udah langkah besar banget. Kalian udah ikut ini tuh udah langkah besar banget. Menurut aku abis ini kalian nggak apa-apa istirahat aja, tidur. Besok baru mulai lagi dari awal dengan semangat baru, berdoa. Terus kalau kalian emang belum tahu minat kalian kemana, nggak apa-apa, sambil aja belajar gitu. Nah, untuk ekonomi sendiri, untuk UTBK sendiri, emang aku saranin kalian belajar dari awal, minat kalian kemana kalian udah tahu gitu, target kalian, hari kalian harus udah tahu. Karena kenapa itu penting banget, benar-benar penting banget. Kalian pasang aja di meja belajar nih, nih UTBK gue 750, udah pasang aja gitu. Karena kayak setiap kalian ngeliat pasti, gue harus belajar, gue mau UTBK gue 750 gitu. Udah, pokoknya menurut aku kalian sekarang tidur aja dulu, kalian berdoa, kalau yang belum sholat isya, kalian sholat isya. Nah, besok kalau misalnya, kalian berarti kan sosum ya, berarti kalian nanti besok kalau bisa nih, ulang lagi nih ekonomi yang ada di presentasi aku, maupun ilmu ekonominya diulang lagi dari sumber manapun diulang lagi gitu. Nah, pokoknya setiap belajar diulang lagi, biar kalian tuh pasti bisa nanti UTBK-nya 1000, nggak cuma di ekonomi, tapi sosiologi, geografi, sama sejarah. Gitu. Dan jangan lupa, menurut aku udah ada platform di depan mata yang
udah nyediain nih. Kalian tinggal masuk, jadwal udah ada, masuk doang, ngetik, tinggal nulis, tinggal merhatiin. Menurut aku itu benar-benar harus dimanfaatin banget gitu guys. Karena kenapa kayak aku dulu nggak gitu. Dan menurut aku kalian yang di sini udah beruntung banget nemuin platform ini gitu. Jadi jangan lupa untuk terus berdoa ya guys. Oke, mungkin yang mau tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Melva, boleh Kak spill IG-nya apa nih Kak? Taruh di kolom chat. Oh, jadi IG aku. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya di DM atau nggak apa-apa kok nanya soal ekonomi di DM, nggak apa-apa kok tanya aja gitu. Pasti kalau misalnya aku ada waktu atau pasti aku lihat, pasti aku jawab gitu. Tanya aja soal ekonomi gitu, atau tanya aja apapun itu tentang UTBK gitu. Oke guys. Salah ke Putri Amalia, maaf. Ada kok di ininya Terjago kalau kalian follow. Oke. Tuh guys, Oke, silakan Kak dicatat Nina. ya teman-teman. Oke. Nah, kalau Kak Dima ini foundernya guys, gitu. Oke teman-teman, jangan lupa ikut kegiatan selanjutnya ya. Maksudnya besok kalau lihat aja di jadwal Instagram Terjago.id. Sampai sini aja. Terima kasih teman-teman semua. Aku tutup ya Zoom-nya. Makasih Kak. Thank you kakak-kakak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Bye. Kak. Kak.